sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap pekerjaan kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Farida Aisyah, kelas 641005, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sharing moment tentang leadership atau kepemimpinan, di mana leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi dan memberikan penjelasan kepada para karyawan ataupun para pegawainya. Kenapa sih organisasi leadership itu penting dalam organisasi? Tentu saja leadership itu penting dalam organisasi, karena tanpa adanya leadership, tanpa adanya kepemimpinan, perusahaan itu tidak akan berjalan dengan stabil dan juga tidak akan menghasilkan tujuan ataupun visi misi yang sama. Terus kemudian emang tujuannya apa? Ya, tujuan dari kepemimpinan tersebut biar perusahaan itu bisa berkembang dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita mau. Terus apa sih tugasnya? Ya, tugas seorang leader itu sebenarnya banyak. Karena kita sebagai leader itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, entah itu untuk perusahaan ataupun untuk karyawan kita, pegawai kita yang ada di perusahaan tersebut gitu. Jadi pekerjaan, tugas dan juga wewenang seorang leader itu benar-benar harus mempunyai tekad yang kuat, terus kemudian juga kemampuan yang mumpuni, terus kemudian juga banyak pengalaman. Banyak pengalaman di sini, dia tuh benar-benar serius, tekun dalam menjalankan usahanya. Memang kadang banyak orang yang mengira bahwa menjadi pemimpin itu adalah hal yang mudah. Hal yang mudahnya karena seorang pemimpin itu ya hanya menugaskan para karyawannya, para anggotanya untuk melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh seorang leader. Tapi pada kenyataannya, jika anggota itu diberikan tugas oleh leader, berarti leader itu percaya, pemimpin itu percaya bahwa anggotanya itu bisa melakukan hal tersebut dan bisa membantu pemimpin itu untuk lebih mengembangkan lagi perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. Terus kemudian banyak pengalaman di sini. Seperti kita ketahui bahwa di zaman sekarang, di zaman teknologi yang makin canggih, terus kemudian pemasaran yang semakin banyak cara, seperti adanya belanja online, terus kemudian jasa pengantar barang. Itu benar-benar si leader itu harus menguasai dan memahami kinerja, entah itu kinerja di lapangan, kinerja di wilayah yang cakupannya mungkin lebih luas. Pokoknya seorang leader itu harus benar-benar punya kemampuan dan juga skill yang tinggi dan mantap pastinya. Apalagi persaingan bisnis, persaingan yang semakin banyak, semakin banyak saingannya, maka ya seorang leader juga harus pandai mengkoordinasi bagaimana caranya suatu perusahaan atau suatu organisasi bisa berjalan dengan baik, di mana para pesaing bisnis dan juga kolega-kolega yang banyak bekerja sama dengan sebuah perusahaan itu pasti akan melihat dari bagaimana perusahaan itu dipimpin oleh pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu bisa bersikap baik, bersikap ramah, dan juga bisa mengendalikan para
pegawainya dan bisa mengajak para karyawannya untuk bekerja lebih giat, tekun dalam mencapai tujuannya gitu. Terus kemudian apa sih unsur-unsur dari leadership sendiri? Ya, leadership itu unsur-unsurnya diantaranya adalah adanya pemimpin, adanya yang dipimpin, terus juga adanya interaksi. Interaksi itu ya interaksi antara si leader dengan para anggotanya. Kalau misalkan si leader tidak berkomunikasi dengan baik dengan para anggotanya, bagaimana cara si leader itu bisa bagaimana pemimpin itu bisa menjadi bisa bikin anak buahnya itu paham apa yang dia suruh, apa yang dia tugaskan, itu benar-benar harus diperhatikan. Terus kemudian satu lagi adanya tujuan. Ya tentu seorang leader dan juga seorang anggota itu memiliki tujuan. Tujuannya ya tidak lain adalah untuk memajukan perusahaan dan organisasi tersebut gitu. Jadi manfaat dari leadership juga banyak. Di antaranya melatih skill berbicara di depan banyak orang, terus kemudian melatih kesabaran, terus kemudian memberikan banyak pengalaman, dan juga manfaatnya itu bisa menjadikan kita orang yang bertanggung jawab dalam artian bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk organisasi yang dia pimpin, dan juga bertanggung jawab untuk para klien, dan juga bertanggung jawab untuk sekitarnya, seperti itu. Jadi ya kita juga sebagai generasi muda yang mungkin lebih paham akan teknologi, kita juga bisa lebih yakin bahwa kita juga bisa menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Karena apa? Ya karena di zaman sekarang memang kita dilatih untuk benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar diberi pengarahan cukup jelas tentang apa itu leadership, apa itu kepemimpinan dalam suatu organisasi. Terus tanpa kita sadari, kita juga tidak lepas dari yang namanya leadership atau kepemimpinan. Seperti halnya di kampus, kita juga memiliki organisasi. Kita memiliki organisasi di mana di suatu kelas itu pasti ada yang namanya pemimpin, wakil pemimpin, sekretaris, dan bendahara. Tujuannya ya sama, agar setiap kelas itu memiliki tanggung jawab, memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Tapi bukan berarti para anggota juga hanya bisa mengandalkan seorang pemimpin. Misalkan gak apa-apa pemimpinnya juga kayak gitu, tidak bisa. Harus ada komunikasi yang baik, harus ada komunikasi yang benar-benar interaktif antara seorang leader dan juga anggotanya, saling bekerja sama dengan baik, intinya seperti itu. Mungkin sekian sharing momen dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, dan semoga sharing momen ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan motivasi untuk kita semua, agar kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang juga memiliki tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang cukup tanggung jawab yang cukup besar. Tapi kita juga harus menjadi pemimpin yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Itu intinya. Ya udah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.